Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurzara, NIM saya 0302241004 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi filsafat pendidikan Islam mengenai hakikat manusia dan implikasinya terhadap pendidikan dalam Islam. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yaitu materi yang pertama ada bagaimana konsep hakikat manusia dalam perspektif Islam dan apa saja unsur-unsur yang membentuknya. Baik, dalam perspektif Islam, hakikat manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki fitrah, kesucian awal, akal, ruh, dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Dan manusia diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah, seperti di Quran surah Az-Zariyat ayat 56, dan diberi kebebasan memilih atau ikhtiar dalam menjalani hidupnya. Kemudian ada pun unsur-unsur yang membentuk hakikat manusia dalam Islam, yaitu yang pertama jasad atau fisik, yaitu bentuk lahiriah yang berasal dari tanah. Yang kedua, ruh atau jiwa spiritual, yaitu anugerah dari Allah yang membuat manusia hidup. Kemudian yang ketiga ada akal atau intelektual, yaitu kemampuan berpikir dan membedakan baik buruknya. Kemudian yang keempat ada nafsu atau keinginan, yaitu dorongan dalam diri yang bisa baik atau buruknya. Kemudian yang kelima ada qalb atau hati nurani, yaitu pusat keimanan dan moral manusia. Kemudian yang materi kedua itu ada bagaimana pemahaman tentang hakikat manusia dalam Islam mempengaruhi tujuan, metode, dan kurikulum pendidikan Islam. Jawabannya itu yaitu pemahaman tentang hakikat manusia dalam Islam sangat mempengaruhi tujuan, metode, dan kurikulum pendidikan Islam, karena pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang seimbang antara jasmani, ruhani, dan akalnya, sesuai dengan fitrah dan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Yaitu yang pertama ada tujuan mencetak manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan tugas ibadah dan kepemimpinan di dunia. Yang kedua ada metode menggunakan pendekatan holistik yang mencakup tarbiyah ruhiyah atau spiritual, akliyah atau intelektual, dan jasadiyah atau fisik. Dengan metode ini seperti talaki atau pembelajaran langsung, keteladanan, pembiasaan, dan diskusi kritis. Yang ketiga itu ada kurikulum, yaitu mengintegrasikan ilmu agama, tauhid, fikih, akhlak, dan ilmu dunia atau sains, teknologi, sosial dengan pendekatan wahyu dan rasional sehingga membentuk pribadi yang harmonis dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan juga alam. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam tidak hanya menanamkan ilmu tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian manusia sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian ada materi yang ketiga, yaitu bagaimana pendidikan Islam dalam membentuk karakter manusia sesuai dengan fitrah dan tujuan penciptaannya menurut ajaran Islam. Jawabannya yaitu pendidikan Islam membentuk karakter manusia sesuai dengan fitrah dan tujuan penciptaannya dengan menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan ilmu yang seimbang antara dunia dan akhirat. Seperti yang pertama ada penanaman tauhid, yaitu menanamkan keyakinan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, sehingga setiap aspek kehidupannya berorientasi pada ketakwaan. Kemudian yang kedua ada pembentukan akhlak mulia, yaitu melalui keteladanan Nabi, pembiasaan, dan pengajaran nilai-nilai Islam seperti jujur, amanah, sabar, dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga ada pengembangan akal dan ilmu, yaitu mendorong pemikiran kritis, kreativitas, dan keterampilan berbasis wahyu dan rasionalitas agar manusia mampu menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Kemudian yang keempat yaitu pembiasaan ibadah dan amal soleh. Ini itu mengajarkan praktik ibadah sejak dini agar menjadi kebiasaan yang membentuk karakter baik. Kemudian yang kelima ada lingkungan yang islami, yaitu pendidikan berbasis keluarga, sekolah, dan masyarakat yang mendukung pembentukan karakter islami secara holistik.
Jadi dengan pendekatan ini, pendidikan Islam membimbing manusia agar tetap dalam fitrahnya dan mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi hakikat manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. Pendidikan dalam Islam, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.